Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dani Mario Tua Panjaitan dengan NIM 257038002. Video ini merupakan proyek kedua saya yang berjudul Computer Vision untuk deteksi tumor otak. Proyek ini sendiri merupakan pengganti ujian akhir semester dari mata kuliah kecerdasan buatan yang dibimbing oleh Dr. Ade Chandra di kuliah di program studi Magister Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara tahun 2025. Langsung saja kita mulai. Jadi proyek ini merupakan proyek penggunaan computer vision untuk mendeteksi tumor otak. Jadi yang pertama-tama kita mendeskripsikan dataset. Pada proyek ini, kita menggunakan dataset dari brain tumor MRI yang diperoleh dari Kaggle. Dataset ini berisi ribuan foto ataupun hasil scan dari pasien-pasien dengan tumor otak dan juga yang tidak memiliki tumor otak. Jadi, dataset ini berisi hasil terbagi dari terbagi menjadi 4 kelas diagnosa, yakni pertama glioma tumor, yakni tumor yang terjadi pada sisi gilai ataupun penyangga saraf. Yang kedua, meningoma tumor, yakni tumor yang ada pada selaput pelindung otak. Selanjutnya ada pituitary tumor, ataupun tumor yang berada di kelenjar pituitari. Dan juga ada yang citra otak sehat ataupun no tumor. Atribut data dari data ini sendiri merupakan input yang berupa citra digital atau pixel yang kemudian akan diubah ukurannya menjadi 150 kali 150 pixel. Dan output yakni probabilitas masuk ke salah satu dari 4 kelas yang ada di atas ini tadi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengekstrak file dataset yang telah diupload ke lingkungan Google Colab. Datanya sendiri berupa zip. Pertama-tama kita mengimport zip file dan juga OS untuk kemudian bisa memproses dataset yang dalam berbentuk zip. Pertama-tama, setelah berhasil kita ekstrak datasetnya, kemudian dataset ini terbagi dua menjadi testing dan training. Selanjutnya kita pre-processing data. Kita melakukan image augmentation atau augmentasi dari si gambarnya itu. Jadi sebelum citranya masuk ke dalam model, kita perlu melakukan namanya pre-processing. Pre-processing yang pertama, yakni rescaling atau normalisasi, yakni mengubah nilai pixel dari rentang 0 sampai 255 atau RGB menjadi 0 sampai 1. Kenapa? Hal ini penting agar perhitungan matematika dalam neural network lebih ringan dan cepat konvergen. Yang kedua, image data generator, yakni menggunakan library keras.preprocessing untuk memuat gambar secara otomatis dari folder, menyesuaikan ukurannya atau meresizingnya menjadi 150 dikali 150, dan kemudian membaginya dalam batch atau kelompok kecil agar memori RAM tidak penuh. Memori RAM yang kita pakai dalam Google Colab ini. Data ini terbagi menjadi dua bagian, yakni training set untuk melatih model dan juga validation atau test set, yakni untuk menguji kemampuan model pada data yang belum pernah dilihat. Pertama-tama kita mengimport TensorFlow dan juga dari TensorFlow itu kita mengimport keras.preprocessing image. Kemudian kita masuk ke path training dan juga path testingnya. Setelah itu, dari situ kita melakukan training data gen dengan image data generator dan kemudian merescale-nya dari 1 menjadi 255. Habis itu kita menloading data trainingnya ke train generator. Dari mana saja apa yang dilakukan? Yakni yang pertama, kita mengubah semua gambar menjadi 150 kali 150. Inilah yang dinamakan pre-processing. Kemudian kita membagi gambar-gambar tersebut menjadi batch ataupun kelompok-kelompok kecil.
dengan mengambil 32 gambar dalam perputaran belajar. Dan juga kelas mode-nya kategorikal, yakni mode klasifikasi banyak kelas. Setelah kita loading data trainingnya, kita kemudian menloading data testingnya sendiri. Perlakuan yang dilakukan hampir sama, yakni yang pertama kita mengubah semua gambar menjadi 150 kali 150 dan kemudian kita mengeluarkan batch size 32. Kita mengkonfirmasi bahwa folder training ditemukan dan juga folder testing ditemukan. Jadi kita muat data trainingnya. Data training ada 2870 image yang terbagi menjadi 4 kelas. Dan data testingnya sendiri 394 image yang terbagi menjadi 4 kelas. Algoritma yang saya gunakan untuk melakukan klasifikasi ini merupakan CNN atau Convolutional Neural Network. Kita akan menggunakan metode deep learning dengan arsitektur CNN yang terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, feature extraction layer atau mata. Bagian ini berfungsi untuk mengenali pola visual dari gambar MRI, yakni konvolusional dua dimensi atau lapisan konvolasi yang menggunakan filter untuk mendeteksi fitur seperti garis tepi tumor, tekstur jaringan, dan bentuk abnormal. Kemudian menggunakan max pooling dua dimensi yang berfungsi mereduksi dimensi gambar atau downsampling untuk mengambil informasi terpenting dan mengurangi beban komputasi. Selanjutnya, bagian dari CNN yang satu lagi adalah fully connected layer atau otaknya. Bagian ini berfungsi melakukan klasifikasi berdasarkan fitur yang ditemukan. Pertama, kita lakukan flatten. Pertama, kita melakukan flatten atau mengubah data matriks dua dimensi menjadi vektor baris atau satu dimensi. Kemudian melakukan dense layer yang merupakan jaringan saraf tiruan yang memproses bobot fitur. Kemudian melakukan dropout 0,5, yakni teknik mematikan 50% neuron secara acak saat pelatihan untuk mencegah overfitting atau modelnya ini menghafal data latihannya. Kemudian membuat sebuah output layer atau softmax yang menghasilkan probabilitas presentasi untuk 4 kelas tumor itu. Total probabilitasnya sendiri adalah 1 atau 100%. Seperti yang kita lihat di sini, modelnya itu kita masukkan pertama-tama kita masukkan layar ekstraksi fitur, yakni kita masukkan konvolusional dua dimensi yang ini, kemudian kita filter menggunakan ukuran kernel 3x3. Selanjutnya, kita max pooling mengambil intisari dari gambar dengan memperkecil ukuran resolusi tapi infonya tetap ada. Di layer yang kedua, kita membuat semakin dalam sehingga filternya semakin banyak untuk fitur yang kompleks. Yakni kode yang ini. Dan juga kode yang ini. Selanjutnya, layer klasifikasi atau otaknya. Pertama-tama kita flatten untuk mengubah matriks dari dua dimensi menjadi baris data satu dimensi. Kemudian neuronnya berpikir menggunakan dense dan kemudian mematikan 50% neuron secara acak sehingga tidak terjadi overfitting. Yang terakhir, kita mengambil sebuah output layer yang jumlah neuronnya harus sama dengan jumlah kelas folder di dataset kita. Lalu kita kompilasi modelnya berdasarkan kategori cross entropy, optimizernya Adam, dan juga matriksnya itu akurasi. Kita keluarkan di sini layer dari konvolusional dua dimensi berikan output segini dengan parameter 896 dan juga max poolingnya segini dengan dense. Ada max pooling dua dimensi, konvolusional dua dimensi yang pertama, max pooling dua dimensi yang pertama, konvolusional dua dimensi yang kedua, max pooling dua dimensi yang kedua, kemudian flatten, mendense, dropout, dan juga dense yang pertama. Jadi total parameternya itu ada 72,62 MB
sebanyak 19.038.716 buah, dan juga trainable parameter atau parameter yang dapat dilatih ada 19.035.716 parameter. Selanjutnya, kita melakukan proses training atau pelatihan model. Model akan dilatih sebanyak 15 epoch. Satu epochnya itu berarti model telah melihat seluruh dataset training satu kali. Jadi kita melakukan 15 kali training. Jadi diputar sebanyak 15 kali. Selama proses ini kita perlu memantau dua metrik, yakni loss atau error, yang dimana semakin kecil nilainya akan semakin sedikit kesalahan modelnya, dan juga akurasi, di mana semakin besar nilainya mendekati 1.0, maka semakin pintar model dalam menebak. Kita juga memvalidasi model menggunakan data testing di setiap epoch untuk memastikan model bisa mengenali data baru. Jadi yang kita lihat di sini, pelatihan dilakukan sebanyak 15 kali epoch dan kemudian memvisualisasikan hasil belajarnya tadi. Jadi hasil belajar kita visualisasikan menjadi bentuk seperti ini. Oke, di epoch yang pertama dengan waktu 167 detik, kurang lebih 2 menit lebih, kurang lebih 2 menit, dengan akurasi 0,4772, dengan loss 1,119 dan akurasi validasinya 0,36, dan juga loss validasinya 2,37. Seperti yang kita lihat, pada pelatihan yang pertama dia bentuknya itu masih 0,4 dan masih jauh dari dari angka 1. Tapi di epoch yang kedua dia naik dari 0,4 menjadi 0,7. Begitu juga dengan epoch yang ketiga 0,85, naik lagi kurang lebih 10 poin dari yang epoch sebelumnya. Sedangkan epoch yang keempat dia naik ke 0,90, naik sekitar 0,5 poin dari yang sebelumnya. Begitu juga dengan epoch yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, 10, ke-11, 12, 13, 14. Kita lihat di sini ada sedikit fluktuasi dari epoch 11 ke epoch 12. Di epoch 11 dia akurasinya sudah 0,99, tetapi di epoch 12 dia akurasinya 0,98. Jadi dia berkurang 0,01 poin. Jadi yang kita lihat di sini, grafik akurasinya dengan training 0, dia cuma 0,4 lebih. Dengan epoch kedua dia naik lagi, epoch ketiga naik lagi, keempat, 5, 6, 7 dia naik lagi. Dengan data trainingnya sendiri dia terus naik. Dengan semakin banyak trainingnya, dia akan semakin mendekati angka 1. Sedangkan di akurasi validasinya sendiri, dia dia ada sebuah fluktuasi dari epoch yang kelima sampai epoch yang ke-12. Walaupun tetap dia melakukan peningkatan yang lebih bagus dari epoch yang sebelumnya. Sedangkan grafik loss-nya, semakin banyak dia dilatih, dia akan semakin sedikit eh, loss-nya ataupun kesalahan untuk menggunakan data trainingnya. Tetapi semakin banyak dia dilatih, loss ataupun salah tebak menggunakan data validasinya itu dia semakin banyak. Kita lihat di sini di epoch 6 dia ada 4 yang gagal ataupun loss ataupun melakukan prediksi yang error. Paling tinggi kita lihat di sini di epoch 12. Dia mendekati 5, sekian, sehingga kita lihat bahwa apabila semakin banyak dilatih, maka validasinya
loss dari data validasinya itu semakin banyak. Begitulah hasil dari trainingnya ini. Kita bisa saja melakukan sebuah hyperparameter tuning dengan merubah berapa kali kita melakukan pelatihannya, sehingga kita dapat hasil yang lebih bagus, tetapi tidak tidak mengorbankan dari si akurasinya. Lalu kita melakukan uji coba model. Jadi pada tahap terakhir kita akan menguji model menggunakan data citra MRI yang berasal dari sumber eksternal yang belum pernah dilihat oleh si modelnya sendiri. Proses ini disebut inference, di mana model menerima input gambar mentah, melakukan pre-processing, dan kemudian mengeluarkan prediksi kelas tumor. Seperti yang kita lihat, dia mengambil NumPy, kemudian dia mengambil file. Pertama-tama kita mengupload filenya, lalu dia memasukkannya ke dalam prediksi ini, memasukkannya ke dalam model dengan batch size 10. Selanjutnya, kita coba jalankan. Ketika dijalankan, kita akan mengupload filenya. Jadi yang pertama kita mengupload file testing 2. Jadi dari file testing 2, model ini memprediksi tidak ada tumor. Apabila kita menjalankannya lagi dengan menggunakan file testing 3, dia akan menjalankan model itu terhadap yang sudah kita upload. Jadi seperti yang di sini kita lihat, dia tidak memiliki tumor dari citra ini. Kita jalankan lagi, kita menggunakan testing 1. Ini merupakan sebuah bentuk kesalahan ataupun kegagalan dari si model dalam melakukan testing. Karena kita lihat di sini, di titik sini, ini merupakan sebuah tumor. Tetapi si model mengeluarkan hasil prediksi tidak ada tumor. Hal ini menunjukkan bahwa si model harus di-training lebih bagus lagi ke depannya, menggunakan data yang lebih banyak, dan juga dituning hyperparameternya sehingga menghasilkan data ataupun prediksi yang lebih akurat. Karena dia gagal untuk mendeteksi bahwa citra yang ini dia memiliki tumor, tapi si model menyatakan dia tidak memiliki tumor. Itulah bagian dari hyperparameter tuning sehingga si parameter ataupun si model yang dihasilkan oleh sebuah machine learning itu bisa lebih bagus ke depannya. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai proyek kedua, yakni penggunaan computer vision untuk deteksi tumor otak. Saya Dani Mario Tua Panjaitan dengan NIM 257038002 dari program studi Magister Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara tahun 2025 mengucapkan terima kasih dan kemudian saya pamit.